Shalom, Bapak Ibu orang tua dan anak-anakku yang ada di rumah. Saat ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Apa itu pendidikan agama Kristen? Pendidikan yang pengajarannya berpusat pada Tuhan Yesus. Sumber pengajaran utamanya adalah dari Alkitab. Itu pendidikan agama Kristen. Ini penting sekali. Pendidikan agama Kristen itu sekali lagi sumber pengajarannya dari Alkitab. Nah, saat ini kita akan belajar bersama. Namun sebelumnya, anak-anakku semua, ayo semua berdiri di rumah masing-masing. Kita akan menyanyi bersama. Lagu ini pasti anak-anakku semua tahu dan pernah nyanyikan di sekolah minggu. Lagunya bisa dilihat di layar, di dalam layar HP atau komputer yang digunakan oleh anak-anak yang sedang belajar. Sebelum kita melanjutkan, kita akan berdoa bersama-sama. Pak Guru di sini akan pimpin doa, anak-anak di rumah akan mengikuti. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar. Tolong kami, sertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita mau membaca Alkitab. Ayo, siapa yang punya Alkitab di rumah? Silakan disiapkan. Kita akan membaca Alkitab dari Kejadian pasal 1 ayat 27. Kitab Kejadian itu adalah bagian kitab yang paling pertama dalam Alkitab. Kejadian pasal 1 ayat 27. Semua sudah dapat? Kita baca sama-sama. Kejadian pasal 1 ayat 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sekali lagi Pak Guru baca, anak-anak mengikuti. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Pelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang diriku ciptaan Tuhan. Diriku ciptaan Tuhan. Manusia adalah ciptaan Tuhan. Saya dan kamu semua adalah ciptaan Tuhan.
Tujuan dari pelajaran ini, setelah belajar, anak-anak kita semua akan menerima diri kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia, sempurna. Karena hanya manusia yang diciptakan oleh Tuhan diberikan akal budi, bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tujuan yang kedua, karena kita ciptaan Tuhan, kita akan mensyukuri keadaan diri kita sebagai ciptaan Tuhan lewat doa dan nyanyian. Bagaimana caranya mensyukuri dirinya? Akan kita pelajari nanti. Yang berikut, yang ketiga, tujuan dari pelajaran ini setelah belajar, kita, anak-anakku, akan belajar menjaga dan merawat dirinya dengan baik. Sebagai anak kecil, bagaimana caranya merawat dirinya dengan baik? Setiap hari mandi. Apalagi sekarang, belajar di rumah dalam suasana pandemi COVID-19, salah satu yang harus sering dilakukan adalah mencuci tangan, apalagi kalau sudah memegang sesuatu di luar. Itu 3 tujuan dari pelajaran kita pada hari ini. Oke, baik. Hari ini aku terbangun dari tidurku yang gelap, menghirup udara segar, bunga indah di taman, burung meloncat di ranting pohon. Aku menikmati minuman hangat yang disiapkan ibuku. Kami mengambil Alkitab dan membacanya. Di sana kami belajar tentang Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menjadikan terang dan gelap. Terang dinamainya siang dan gelap dinamainya malam. Tuhan menciptakan semuanya dengan berfirman. Tuhan berbicara, Tuhan berfirman, lalu semuanya jadi. Dan pada hari ke-6 manusia dicipta oleh Tuhan. Pada hari keberapa manusia diciptakan oleh Tuhan? Pada hari ke-6 manusia diciptakan oleh Tuhan. Pada hari yang terakhir penciptaan, manusia diciptakan oleh Tuhan. Tuhan mengambil debu tanah, lalu membentuknya menjadi manusia. Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, lalu manusia dapat hidup dan bernafas. Ternyata manusia itu dicipta Tuhan dari debu tanah. Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Tuhan. Artinya manusia diciptakan dengan sifat-sifat baik dari Allah. Nah, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, berarti manusia dicipta oleh Tuhan dengan sifat-sifat yang baik. Saya dan kamu dicipta Tuhan dan diberikan sifat-sifat yang baik. Salah satunya mengasihi diri sendiri dan mengasihi orang lain. Setelah dicipta, Tuhan menempatkan manusia dalam Taman Eden. Manusia senang
dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Nah, di antara semua ciptaan, manusialah yang paling sempurna. Hanya manusia yang diberikan akal budi. Manusia menjadi ciptaan Tuhan yang paling mulia. Manusia diberikan kuasa untuk ciptaan lainnya, dan Tuhan melihat semua ciptaannya itu baik adanya. Manusia, hanya manusia yang diberi tugas oleh Tuhan untuk menguasai, merawat ciptaan yang lain. Nah, karena manusia adalah ciptaan yang paling mulia, maka manusia juga lah yang paling banyak dapat melakukan sesuatu. Ayo, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Apa yang kamu bisa lakukan? Banyak yang bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan manusia, salah satunya, yang pertama, manusia bisa berjalan. Pak Guru bisa berjalan, kamu bisa berjalan. Itu karena Tuhan. Yang kedua, oh ternyata manusia bisa berbicara. Pak Guru bisa berbicara di tempat ini, kamu bisa berbicara dengan mama dan papa di rumah. Itu karena Tuhan. Yang berikut, apa yang dilakukan manusia? Menyanyi. Siapa yang senang menyanyi? Senang tidak jadi anak Tuhan? Senang tidak jadi ciptaan Tuhan? Ada lagu sekolah minggu. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Ternyata kita bisa menyanyi karena Tuhan. Yang berikut, nah ini, kalau tidak makan, apa jadinya? Kita bisa makan. Itu semua karena Tuhan. Yang berikut, ini mungkin banyak biasa dilakukan di rumah. Apalagi kalau minta sama mama dan papa HP lalu tidak dikasih. Ini yang dilakukan. Siapa yang nangis kalau tidak dikasih HP? Bagus tidak kalau main HP terus? Tidak. Manusia bisa menangis karena sedih. Yang berikut yang bisa dilakukan adalah ini, mengapa kita sekolah? Karena kita mau belajar membaca. Tadi kita sudah baca Alkitab di rumah masing-masing. Membaca Alkitab dipahami dan dilakukan. Yang berikut yang bisa dilakukan adalah ini, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus selalu berdoa. Harus selalu berdoa. Mengapa kita berdoa? Dalam doalah kita bisa berbicara dengan Tuhan. Dalam doalah kita bersyukur kepada Tuhan. Apalagi kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita bersyukur, kita senang karena kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ada ciptaan Tuhan yang lain. Tuhan menciptakan binatang, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan menciptakan banyak yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi itu terbatas yang bisa dilakukan. Mau lihat? Nah, ayam bisa berkokok, bisa makan, bisa berjalan. Kuda juga bisa berjalan dan bisa makan. Anjing dapat menggonggong dan bisa makan. Kucing bisa makan. Burung bisa terbang, bisa berjalan dan juga bisa makan. Itu terbatas yang dilakukan. Mengapa terbatas dilakukan? Karena sekali lagi hanya manusia yang banyak yang bisa dilakukan, karena manusia adalah ciptaan Tuhan. Jadi ciptaan apa yang paling banyak bisa melakukan sesuatu? Hanya manusia. Hanya manusia yang banyak dapat melakukan sesuatu.
Mengapa manusia dapat melakukan itu? Karena manusia adalah ciptaan yang paling mulia. Manusia adalah ciptaan yang paling mulia. Kalau begitu, saya, mama papa kita, kakak yang ada kakak, ada yang ada adiknya, nenek kakek, kamu semua dan semua orang adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Semua orang adalah ciptaan yang paling mulia. Kita senang, kita bersyukur kepada Tuhan karena menciptakan kita seperti kita yang ada sekarang. Ayo semua berdiri. Kita katakan sama-sama. Semua berdiri, kita katakan sama-sama. Tuhan menyiapkan masa depanku yang baik karena aku adalah ciptaan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan menyiapkan masa depanku yang baik karena aku adalah ciptaan Tuhan. Manusia adalah ciptaan Tuhan. Karena itu yang dilakukan adalah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan lewat doa. Siapa yang biasa berdoa sendiri? Pasti ada. Ada yang biasa berdoa bersama dengan mama dan papa. Kita berdoa karena kita mensyukuri akan hidup kita yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kamu dan saya adalah ciptaan Tuhan. Ada bukunya seperti ini. Silakan lihat. Kita membuka halaman 3, nomor 3. Ini dilihat di bawah nomor 3. Tadi Pak Guru sudah sampaikan ini. Apa ciptaan di sini yang paling banyak bisa dilakukan? Caranya, ambil bukunya, ambil pensilnya, tarik garis. Misalnya, ciptaan yang paling banyak dilakukan adalah, tadi Pak Guru bilang manusia. Manusia bisa apa? Manusia bisa berjalan, tarik seperti ini. Nanti kita lihat siapa yang paling banyak, ciptaan apa yang paling banyak bisa dilakukan. Setelah itu, di bawah dilihat manakah yang paling banyak dapat melakukan sesuatu. Tadi Pak Guru sudah sampaikan, ciptaan apa yang paling banyak melakukan sesuatu. Yang berikut, mengapa paling banyak melakukan sesuatu. Ini dikerja, ditulis, dan setelah itu boleh dikirim hasil pekerjaannya kepada Pak Guru. Pak Guru tunggu ya. Semua kerja ditulis. Yang belum bisa nulis, ini boleh ditarikkan garisnya. Oke? Paham? Kalau belum mengerti dengan tugas ini, silakan Bapak, Ibu, orang tua atau yang mendampingi anak-anak kita boleh masuk di grup, boleh menghubungi Pak Guru secara pribadi. Oke, kita akan mengakhiri pelajaran kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar. Terima kasih karena Engkau memberkati kami. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Terima kasih. Salam sehat untuk anak-anakku semua. Tuhan memberkati. Selamat bekerja dengan tugas yang ada. Terima kasih Tuhan.